Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Perhatikan puisi berikut dengan judul Teman Terhebat, karya Ashidik Al-Jafar. Dari puisi tersebut, mari kita analisis unsur-unsur pembangunnya. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai unsur-unsur pembangun dalam puisi. Ada dua unsur pembangun dalam puisi. Yang pertama unsur fisik dan yang kedua unsur batin. Nah, kita coba analisis kedua unsur itu yang terdapat di dalam teks puisi ini. Yang pertama unsur fisiknya. Unsur fisik pertama yang dapat kita analisis dari puisi tersebut adalah tipografi. Tipografi pada puisi Teman Terhebat yaitu satu bait terdapat 3 baris dan satu baris terdapat 3 sampai 11 kata dan menggunakan tipografi rata tengah ya. Yang kedua, diksi atau pilihan kata. Diksi atau pemilihan kata yang digunakan adalah kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca, khususnya anak-anak. Seperti terima kasih oh teman terhebat. Pertemanan kita tak mungkin kulupa untuk selama-lamanya. Karena kenangan itu adalah suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Adalah kata-kata yang mudah dimengerti atau diungkapkan oleh anak-anak. Unsur fisik yang ketiga adalah pengimajian atau dengan istilah lain pencitraan. Pengimajian pada puisi Teman Terhebat adalah sebagai berikut. Teman merupakan citraan atau imaji penglihatan. Kau seperti pahlawan yang hebat. Ini termasuk imaji penglihatan. Ada juga kalimat kau seperti rumah yang melindungiku. Ini juga termasuk imaji penglihatan. Pada bait ketiga, terima kasih oh teman terhebat. Ini juga termasuk imaji penglihatan. Pertemanan kita tak mungkin kulupa untuk selama-lamanya. Ini imaji perasa. Kemudian pada baris terakhir, karena kenangan itu adalah suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini juga merupakan imaji perasa. Itulah pengimajian atau citraan yang terdapat dalam sajak Teman Terhebat. Unsur fisik selanjutnya adalah kata konkret. Dalam puisi ini dituliskan dengan kata-kata yang konkret. Untuk membangkitkan imajinasi pembaca, kata-kata harus diperjelas. Seperti dalam puisi Teman Terhebat, melukiskan bahwa perasaan seorang anak yang menyayangi teman dekatnya yang selalu bisa membuat dia bahagia dan tersenyum ketika terluka. Dan sesuatu yang baik diibaratkan sebagai pahlawan dan rumah pelindung. Seperti pada kata dalam baris, kau seperti pahlawan yang hebat. Kau seperti rumah yang melindungiku. Unsur fisik selanjutnya adalah majas. Nah, majas yang digunakan dalam sajak Teman Terhebat tersebut adalah majas asosiasi. Ini terlihat pada bait pertama puisi tersebut. Dituliskan, kau bagaikan obat yang menyembuhkan setiap lukaku. Kemudian pada bait kedua juga merupakan majas asosiasi. Kau seperti pahlawan yang hebat. Kau seperti rumah yang melindungiku. Nah, ini juga termasuk majas asosiasi. Jadi penggunaan majas yang dominan dalam sajak Teman Terhebat ini adalah majas asosiasi. Unsur fisik yang keenam, rima. Rima yang digunakan pada puisi Teman Terhebat adalah rima tidak beraturan. Jadi bunyinya tidak beraturan gitu ya. Nah, itulah unsur-unsur fisik yang ada dalam teks puisi Teman Terhebat. Selanjutnya coba kita analisis unsur batin yang terkandung di dalam teks puisi Teman Terhebat tersebut. Unsur batin yang pertama adalah tema. Tema dalam puisi tersebut adalah seorang anak yang menyayangi teman dekatnya
dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah diberi seorang teman dekat yang baik. Unsur batin yang kedua, nada dan suasana. Nada dan suasana pada puisi teman terhebat adalah senang, bahagia, dan bersyukur. Unsur batin yang ketiga adalah amanat. Amanat yang bisa diambil dari puisi teman terhebat adalah: yang pertama, kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kita teman atau sahabat, karena sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendirian. Amanat yang kedua, kita sebagai manusia akan senantiasa membutuhkan teman atau sahabat untuk hidup bersama. Dan amanat yang ketiga, kita harus menyayangi teman atau sahabat kita, karena sahabat merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah contoh analisis unsur-unsur pembangun yang ada dalam sebuah puisi. Nah, sekarang coba kalian analisis unsur-unsur pembangun yang ada di dalam sebuah puisi yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal, karya Toto Sudarto Bachtiar. Analisislah unsur-unsur pembangunnya, yaitu unsur fisik dalam puisi tersebut dan unsur batin yang terkandung dalam puisi berjudul Pahlawan Tak Dikenal. Selamat belajar!